Oh iya. Nah, Ya, ada beneran bekasnya. ada bekasnya. Kembali lagi bersama saya, Oki Sunandar, Dan saya Opi Gado. dalam acara Sekarang kita mau berbicara, menceritakan tentang apa itu hantu. Hantu itu apa? Hantu itu adalah sejenis dedemit. Dan juga kiciprit. Sok, Vic, kita cerita-cerita sambil santai. Ya gimana, Mang Oki? Kemarin di acara sebelumnya kan Posmobawia kita sudah berbagi cerita yang sangat menyeramkan Tentang hantu tentang dedemit. hantu dedemit, di mana kita ketemu dengan hantu dari sejenis kuntau dan pocau. Genderuwo udah ada belum? Wow, ada. Ada ya. Nah sekarang saya pengen nanya sama Bang Opik, Apa itu? sebenarnya hantu itu ada nggak di sekitar kita? Jadi gini, Kang Oki, ada salah satu sosok yang menurut saya sangat seram, yang itu kita sering sebut Nyi Kuntau. Ya. Kamu tahu Nyi Kuntau? Tahu? Jadi katanya konon sosok ini tuh adalah jelmaan dari perempuan yang matinya nggak wajar. Nggak wajarnya? Dia kayak meninggal karena dibunuh atau enggak karena salah satu hal, kecelakaan atau apa, atau bahkan diperkosa. Jadi dia mati penasaran, mau Penasaran pengen dedeyan ketika diperkosa. ada kemungkinan seperti itu. Jadi emang banyaknya sosok-sosok yang ada di urban legend ya. Urban legend. Urban legend kayak gini tuh banyakannya sosok yang sakit hati. Jadi untuk anda yang sering sakit hati, jangan mati duluan, bisa jadi kunti. Makanya jangan ada yang ghosting, Bang. Ghosting di sini tiba-tiba ngilang. Kayak hantu aja kamu ya. Kayak hantu aja. Kalian yang suka ghostingin orang kayak hantu, Kayak setan, kayak iblis, demit, jin. monyet. Banyak tuh kasih. Yang monyet jin. Ya memang urban legend mengatakan memang kalau kuntilanak itu adalah hantu penasaran dari sosok perempuan gitu yang benar-benar matinya nggak wajar. Kalau di daerah Jawa sana ada yang disebut sendal bolong, itu Ya, masuk ya. ke kategori Kuntau. masih satu spesies sama kuntau kan ya. Nah kalau pocong sendiri itu pocong itu adalah sama, matinya nggak wajar. Kalau menurut gua ada juga nih Mang. Dia tuh kayak nggak kelepas tuh. Kelepas ininya ya. Pernah dengar kan? Oh iya, ada di film juga, ada di Film film Indosiar. ya film Indosiar. Ya jadi karena meskipun dia wajar matinya normal, apakah orangnya baik atau enggak, tapi pas dia dikuburin gitu, kelupa lepaskan, jadi minta dilepasin. lepas. Tapi ada juga kedatangan pocong itu kalau misalkan ya ada penampakan pocong di sekitar kita itu ada kata orang tua zaman dulu bahwa itu adalah pertanda buruk ya. Contohnya? Pertanda buruk akan menimpa rumah tersebut gitu, orang tersebut gitu, kayak lamun malamna ketemu jeung pocong ya. Berarti akan ada kebakaran, kecelakaan gitu. Itu ada juga yang urban legend mengatakan seperti itu. Namun ada juga kalau di perwedingan ya, di hajat-hajat. Di hajat-hajat kita ngerasain makanan si hajat, si apa? Sohibul bed Bukan, yang punya hajat. Makanan yang punya hajat itu nggak enak, itu katanya diludahin sama pocong. Itu berarti ada yang sirik gitu. Intinya ada yang iri. Ada yang ngirim gitu, tetangganya ataupun apanya. Saya bukan berarti mau bikin apa
namanya Ahmed Suudon tuh Sujon lah. bukan berarti saya mengiring opini fitnah, tapi urban legend mengatakan bahwa jika ada hajatan dan di situ makanannya nggak enak, ada dua kemungkinan. Yang pertama memang yang masak cateringnya nggak enak gitu, nggak bisain. Aku diajar deh ke master chef gitu. Yang kedua, yang misalkan biasanya nih si catering tersebut bener-bener suka bikin makanannya enak gitu. Tiba-tiba pas hajatan tamu-tamu yang makan kok nggak enak gitu. Ada rasa sebel, ada apa, dan memang pernah terjadi beberapa kali di beberapa hajatan lah ya di kabupaten sana gitu. Nah itu yang kata orang kesohor nih si A cateringnya enak gitu, tiba-tiba pas hajatan bau apalah gitu, nggak enak, bau amis gitu. Itu ternyata kata orang ada yang ngirim, ada yang iri gitu. Di kita kan ilmu klinik kayak gitu memang masih ada gitu. Jangankan ke kita, kayak namanya santet itu kalau nggak salah Rasulullah juga dulu pernah terkena guna-guna gitu, pernah. Makanya itu di-cut aja. Untuk guna-guna emang benar ada ayat hadisnya. Ayat hadisnya. Tapi gini Bang, jadi kalau misalnya ya pasti ada orang yang berhubungan dengan yang hajat itu kan? Ada yang dengan hajat itu. Kayak seperti misalnya Mang Oki nikah nih sama seorang perempuan. Nah, apakah dari dua orang itu misalnya ada mantannya yang iri, yang nggak nerima, atau enggak dari keluarga? Oh ini tuh belum bayar lah ke sini, tapi kok malah bikin hajat gede, makanya dikirim. Ada yang seperti itu. Kalau zaman dulu daerah pedalaman sana tuh memang sering kejadian kayak gitu, apalagi tercatat di kepolisian kayak santet kan sekarang udah masuk ke hukum pidana ya. Itu yang namanya santet itu memang benar-benar ada, Bray. Jangankan orang lain ya, saya sendiri dulu lagi zaman jadi kolecer gitu kan, pernah ngerasain, pernah ditarik nih, Bray. Dari perut saya ditarik itu ada kawat panjangnya mungkin segini ya, ada 7 kawat, dan itu saya benar-benar percaya nggak percaya cerita itu. Jadi gini ceritanya, saya dulu jadi kolektor lah, atau saya nagih, padahal nagih nggak pernah galak-galak saya gitu kan. Saya nagih nggak galak-galak, saya datang ke rumahnya gitu kan, nagih yang macet biasa, baik-baik. Kesalahan saya satu, saya duduk di rumah orang tersebut. Yang kedua, saya minum di rumah orang tersebut. Yang ketiga, mungkin saya meninggalkan bekas kayak rambut yang jatuh gitu kan, atau tapak gitu, karena memang harus ada media gitu kan untuk yang namanya santet. Itu kata yang bisanya gitu. Dan mungkin karena percaya nggak percaya, mungkin 2 hari dari situ maghrib tiba-tiba ada yang ngebeletuk di atas kamar. Beletuk gitu di atas rumah saya tuh, ada yang ngebeletuk maghrib gitu itu. Nah, saya juga kan beres sholat. Setelah itu tengah malam kalau nggak salah jam 1:30-an saya tiba-tiba ngerasa mual gitu, sakit perut, dan memang besoknya saya ke dokter gitu kan, saya izin ke dokter karena memang sakit banget perut di sini nih, sakit banget perut. Saya ke dokter, ternyata kata dokter memang sakit perut biasa. Kalau dokter kan pasti cuma nanya gitu kan, sakit apa yang kerasa gitu, ini gitu kan. Yang jadi kesalahan saya juga, saya nggak di ronsen gitu kan. Kalau di ronsen ada apa enggak gitu. Selang beberapa hari kok sakit perut ini nggak sembuh-sembuh, nggak wajar gitu. Sakitnya memang kayak apa ya, kalau kata orang sih itu mah cenah batu ginjal, gini. Ternyata saya ada yang ngasih tahu, masih teman saya gitu kan, si A lah taruh, ngasih tahu Ki, orang pintar lah gitu ya, karena saya merasa bodoh gitu kan.
Kalau pintar cenah tak percaya, karena saya orangnya paling nggak percaya ke hal yang kayak begituan kalau dulu ya. Toh soalnya kalau bener-bener ilmu santet ada, Indonesia bisa menang dari dulu gitu kan. Dari Belanda gitu kan, nggak usah pakai bambu runcing, santet aja gitu. Nah itu saya nggak percaya. Nah tapi tiba di si orang pintar tersebut pas dicek ternyata gini, wah iya mah aya nu ngaheureuyan cenanya, ada yang gitu, ada yang ngirim gitu, bilangnya kayak gitu, ada yang ngirim, masa kata saya tuh penyakit perut, sakit perut biasa, saya kan bercanda gitu orangnya, nggak mungkin lah, kalaupun mau ngirim santet kenapa nggak ngirim PCD aja sekalian, kalau dulu kan zaman PCD gitu kan, saya bercandanya gitu, asal jangan kulkas aja, soalnya kalau kulkas nggak muat, kata saya tuh gitu, kasih aja PCD portable gitu kalau mau ngirim, kalau nggak uang aja gitu, jadi pas di black langsung keluar uang gitu kan, kenapa ngirim paku Sebastiannya lah gitu kan. Saya hari berikutnya karena memang dia tanya hari lahir apa, kata saya tuh Kamis ya, Kamis, oh ya udah nanti Kamis kesini aja gitu kan, apa hubungannya gitu, kata saya tuh kan karena saya tuh nggak percaya sama hal yang begituan, ya pokoknya sok we cenah ujang ka dieu deui Kamis gitu. Oke siap, nah gitu kan, bukan berarti saya menyirikan Allah ya, bukan berarti saya menyekutukan Allah, bukan berarti saya gitu, cuman kan ikhtiar, yang namanya ke dokter udah kan, nah tinggal ke alternatif, nah ini ke alternatif, dan memang percaya nggak percaya itu pas saya didoain sama dia gitu, memang ada kerasa panas banget di perut gitu, padahal nggak nempel, si tangannya nggak nempel gitu, dia baca ayat lah gitu kan, panas banget, saya sampai jerit-jerit gitu, sampai kalau mau diceritain saya nangis lah gitu, sakitnya bener minta ampun, sakit minta ampun pokoknya. Nah pas beres gitu si tangannya, padahal kalau itu sulap, otomatis yang namanya sulap adalah bohong kan ya. Dan dia pasti nyembunyiin si kawatnya itu ada di balik tangannya lah. Soalnya makanya karena saya nggak percaya, saya perhatiin terus sambil nangis gitu, sambil nahan sakit, saya sambil teriak-teriak juga. Dia pas diginiin ke perut, dia langsung nyomot gitu, cet, dicubit saya, dicubit, ditarik langsung, ada, dan kelihatan memang dari perut saya gitu, ada darahnya, ada bekasnya nggak sekarang? Nggak ada sih, kalau sekarang nggak ada bekas, ada sih, nah gini lah, oh iya, ada bekasnya, nah gitu, beneran, nanti di zoom, jangan lah, pokoknya ditarik, sakit, bener segini ya panjangnya, dia simpen satu, tarik lagi, kata saya tuh, nanya nyebut nanti Aisyah hiji ada berapa, emang masih ayat keneh cenah, sok tahan gitu, saya ini lagi, dia cubit lagi keras gitu, ulah tarik tuh nyiwit nah cete gitunya, dia tarik lagi, tarik keluar lagi, ada 2 gitu, jadi totalnya berapa mau gitu? 7, dan memang sakit banget, jangan mau lah gitu, sakit sampai 7. Nah yang lebih sulapnya lagi kalau menurut saya, wah David Copperfield GLE lah gitu, si itu dibungkus sama kain kafan segitulah panjangnya, agak panjangan gitu, sama kain kafan 7 dibulen sama dia kayak pocong gitu kan. Nah, kayak pocong dia giniin, dibalikin gini, dia bakar sambil baca bakar, dan didiemin, nggak ada, padahal kawatnya keras gitu, itu yang bikin saya jadi percaya klinik. Percaya ilmu klinik bahwa santet itu ada. Kalau dari dulu saya nggak, sebelum kejadian tersebut saya nggak pernah percaya sama yang namanya santet. Cuman memang mendengar bahwa Nabi Rasulullah SAW juga pernah diguna-guna gitu. Ternyata bukan hanya, apalagi kita lah sebagai manusia biasa ya. Jangankan kita,
seorang nabi pun memang ternyata sahih gitu kan, hadisnya bahwa beliau juga pernah terkena guna-guna. Satu lagi, saya tuh sebenarnya cerita yang barusan nggak pernah saya omongin ke teman-teman karena takutnya memang ya saya juga ngerti kode etik lah ya. Kalau saya ceritain ke teman-teman pas zaman itu seprofesi saya ceritain gitu, otomatis yang lain juga nantinya males-malesan, nggak mau nagih gitu. Makanya ya udah saya pendem sendiri aja. Mungkin yang nonton ini, teman-teman saya yang nonton ini seperjuangan dulu pastilah kunaon cenah maneh teu ngobrolkeun atuh baheula. Ya sorry dori mori bray kalau saya omongin. Saya tahu kapasitas Anda semua penakut gitu, jadi nantinya bakalan malas-malasan gitu. Dan sekarang gue udah keluar dari bank tersebut lah gitu kan. Makanya kalau saya ceritain ini dulu, wah sekarang mah udah nggak peduli bray. Mau saya ceritain juga pek-teteng lu kayak gimana. Kan urusan kita aja, cuma masih edukasi lah sekarang mah, bahwa orang tuh intinya gini, orang tuh nggak akan kelihatan niat buruk dalam itu nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan. Dan memang saya pikir-pikir dosa apa saya gitu kan nagih memang karena tugas gitu, datang ke tempat tersebut assalamualaikum dulu, duduk kita bicara baik-baik, kita liatin tagihannya gitu. Apalagi kalau udah masuk galaknya. Nah apalagi kalau galak atau mungkin karena memang keteguhan buntut maung tuh bisa wae, karena saya memang dulu kan masih jadi junior ya intinya. Taruhlah saya masih junior, ada senior yang memang kayaknya nagih ke orang tersebut ya gitu, agak kasar gitu, agak kasar gitu jadinya. Ya emang bener sih kalau ada peribahasa hade goreng ku basah gitu. Jadi apapun kesalahan kesalahan kita hubungan, misalnya hubungan kerja, anggap itu klien kita, nasabah kita gitu atau gimana, kita terus harus baik-baik meskipun dia gimana, harus ada asas asas praduga tak bersalah lah. Meskipun dia niatnya dalam hati nggak bayar, ya kita nagih baik-baik secara tugas. Dan itu salah satu pengalaman saya dalam hal santet gitu. Kalau pengalaman mistis yang lain ada nggak sih? Pengalaman mistis yang lain udah kemarin diceritain di episode sebelumnya. Oh iya, nggak gini Moki, pas kejadian itu lah kita persempit lagi. Pas kejadian itu kan Moki udah dikirim, udah dapat lah istilahnya, udah dapat WA dari si Juring. Udah ditandain, udah di tag mau kita sama si Juring, nanti udah di tag. Nah, apakah si Juring itu pernah nampakkan diri pas Moki sakit? Kalau menampakkan tadi seingat saya mungkin sama eueup saya sekali lah, sama eueup pernah. Oh ya, kayak ketekan gitu ya? Iya kayak ketekan, cuman saya kan karena waktu itu pikirannya ya mungkin karena saya terlalu capek, akhirnya sesak di dada, ya ke bawah tidur juga jadinya sesak gitu. Cuman di mimpi tersebut memang kayak didudukin sama jin gitu. Cuman sayanya aja yang nggak percaya gitu. Iya banyak karena pasti ada sains yang bisa menjelaskan bahwa kejadian tersebut itu bukan hal yang gaib. Cuman setelah dari situ ya percaya nggak percaya sih, sampai sekarang juga masih percaya nggak percaya. Kalau saya sih emang pure belum pernah ngalamin. Jadi kawan-kawan harus percaya sama yang namanya jin kupret, hal gaib, biji kipir, kiu am. Ya gitulah Moki lah ya, gitu Moki ya. Itu emang, berarti hal mistis yang diaplikasiin ke benar-benar terjadi. Bisa dikirim gitu. Bisa dikirim. Memang yang namanya hantu itu nggak bakalan bisa membunuh kita terkecuali ada mediasinya ya. Jadi tetap yang ngebunuh orang itu ya orang lagi gitu kan, hanya saja si jin tersebut dipakai buat alat aja. Ya udah kayak dipakai media apa kayaknya media. Apa yang saya tahu ya, kalau yang kayak gitu apakah ada kontrak gitu. Misalnya nih saya mau pelaku santet ke Moki, berarti saya punya media jin ya kan? Iya. Media setannya itulah, anggap aja setan. Kalau jin kan ada yang baik ada yang buruk seperti manusia yang saya tahu ya. Jadi kayak gitu teh
Apa saya harus tanda tangan kontrak dulu bahwa saya menyakiti Mauki, nanti saya harus bayar tumbal atau apa? Sistem Mauki ada nggak? Kayaknya sih kalau dilihat dari berbagai pelosok negeri ya, berbagai pelosok negara, itu memang yang namanya santet itu banyak juga dilakuin kayak voodoo gitu kan, pakai boneka. Itu mungkin menurut saya nggak ada kontraknya, itu udah jadi dia ngelakuin voodoo, dia ngelakuin santet, itu udah jadi kejahatannya dia. Dan apa ya, kata si iblis mungkin ya udah free aja lo itu jadi bakal kebagian nanti jadi pengikut gua gitu kan, udah mau ngebunuh dia, ngecelakain orang gitu kan, dosa, itu udah jadi dosa gitu nggak ada kontrak kalau kayak gitu. Tapi kalau yang misalnya ada juga Muja kan udah benar-benar kayak apa sih? Nah kalau itu bener kontrak. Kalau Muja setahu saya ya ada yang namanya ngepet. Oh ya Muja itu. Muja itu yang namanya Muja itu ada yang namanya ngepet, jadi babi gitu, jadi babi. Ada yang namanya ngipri juga kan ke monyet. Iya. Monyet gitu, ke ular. Itu ada. Nah, yang jadi masalah kadang kita suka suzon gitu kan sama orang yang punya rumah, tiba-tiba rumahnya gede, jadi gawe, dia nggak kerja, dan ada satu ruangan di atas gitu atau di rumahnya ada satu ruangan yang sengaja dikosongin. Ya jangan ada yang masuk selain dia. Padahal di rumah saya juga, di rumah orang tua saya juga ada satu ruangan, satu kamar yang jarang ditempatin karena gudang. Bukan, kamar itu karena dulunya memang saya 3 bersaudara ya, adik, kakak, sama saya gitu. Nah kakak kan udah ada, kamarnya kosong gitu kan. Ya kakak udah nikah begitu, tinggal kamarnya kosong. Saya juga nggak ada. Nah ada kamar di paling atas yang jarang saya tempatin, bahkan saya sering tidurnya bukan di kamar, di luar depan TV gitu. Cuman ya saya sering dengar juga tetangga ngomong ya Muja cenah ieu mah gitu kan, padahal jelemaan gitu. Tina gitulah kawan-kawannya. Janganlah percaya boleh kayak yang gitu-gitu, tapi jangan bikin kita jadi musyrik. Iya benar. Ya. Kita percaya tuh emang ada. Kalau menurut saya emang kita harus percaya dunia gaib itu harus ada, karena dalam diri kita itu emang berhubungan lah antara yang itu. Ini yang jadi menarik di bahasan kali ini, kita buka yang namanya kuntilanak, pocong, setan, juri genderuwo gitu kan. Mereka kan sosoknya seperti itu gitu kan, putih seperti ini, pocong seperti ini, genderuwo seperti ini gitu. Nah itu memang kesatu karena memang mereka menyesuaikan dengan budaya ya. Jin juga sama, ada budayanya, dan mereka kelihatan ke kita ya apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan gitu, apa yang kita pikirkan ya sosoknya pasti keluar seperti itu. Dan memang kenapa mereka keluar jadinya seperti itu? Agar kita mempercayai mereka. Ya, bukan mempercayai hal gaibnya, agar kita nantinya jadi teralihkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiba-tiba kita lebih percaya kepada hal gaib yang bisa menguntungkan diri kita pribadi. Soalnya kayak gitu instan mungkin. Iya, setan, yang namanya setan kan memperdaya manusia gitu. Iya kayak instan gitu. Jadi kayak kita pengen kaya dikasih uang, bukan dikasih kalau sama kita minta sama Tuhan kan dikasih jalan buat pekerjaan, kasih jalan peluang usaha atau apapun itu. Tapi kalau kita minta ke setan benar-benar berbutuh uang. Misal kita minta uang gitu. Kita minta lawan kita mati ya mati. Gitu. Jadi instan. Jadi mereka percaya ya. Itu emang benar-benar, kalau menurut saya sih kalau udah ngelakuin itu bukan kata maaf dipotong ya. Bukan kontrak, emang benar-benar dia kontrak udah ada konsekuensinya. Dia
kalau menurut urban legend ya, urban legend kalau yang misalkan jadi babi gitu ya, jadi monyet ataupun dia mendapatkan dari sisik ular gitu ya, atau tuyul, miara tuyul, dia ketika meninggal ya menyerupai apa ya, kalau ketika meninggal kita percaya mereka langsung dapat siksa kubur gitu ya. Meskipun gak ditonjolin bukan ditonjolin, gak diliatin pas meninggal langsung jadi babi, jadi cuman kalau urban legend kan suka dia ngada-ngada gitu ya. Kadang orang yang meninggal cina karena apa? Karena anjing itu jadi orang yang meninggal karena bersekutu dengan jin gitu kan, bersekutu dengan hal yang kayak gitu, meninggalnya mereka jadi budak mereka gitu, jadi budak, diperbudak di alamnya gitu. Oke, cerita Phasmophobia kali ini cukup tentang membahas persantetan. Dan kita harus pulang, udah malam. Oke. Udah malam, kita kemana aja nih? Sekarang jam berapa, Mawi? Kita udah jam 10:30, masih ada 1 jam setengah untuk mempersiapkan nanti tengah malam. Kita bakal berburu micet. Oke, terima kasih semuanya. Saya Opik. Saya Oki. Phasmophobia.